orang sudah harus survive dengan dirinya sendiri. Contohnya tidak akan terfikirkan banyak hal karena sudah dikejar waktu, dikejar kebutuhan, dikejar dengan segala rutinitas harian. Tidak disalahkan juga itu ketika semua akhirnya menjadi sosok-sosok individual. Kenapa bisa begitu? Karena sering melatih seperti olah rasa, gitu, mengolah rasanya ini dengan sesakma mungkin, kemudian juga dengan sangat dalam, dan mereka melakukan semedi, melakukan doa sembahyangan, sehingga frekuensi mereka pun bisa selaras dengan alam semesta. Jadi segala simbol, segala intuisi, bahkan naluri dari alam semesta ini memberikan informasi. Kalau untuk orang Jawa sendiri ya, secara keseluruhan, alam itu bagi mereka seperti apa sih? Wong Jawa ojo nganti ilang Jawa nih. Orang Jawa jangan sampai kehilangan kejawaannya. Katakanlah orang Jawa kehilangan kejawaannya, apa yang akan terjadi? Masuk batu-batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kali ini kembali lagi dalam segmen Gerbang Arta Dimensi bersama saya, dan tentunya didampingi oleh yang tidak asing bagi kalian semua, yaitu Mbak Noven. Halo semuanya. Pertama kali Mbak Noven? Iya. Gimana perasaannya? Deg-degan Om. Deg-degan kenapa? Ya malam-malam di luar. Ya nyari uang Mbak. Iya benar sih. Tapi di hutan. Ya memang di hutan, dan juga untuk ini para sobat kita ini, Javanica semua. Sobat Javanica ini. Ya ini kali ini kita ada di mana Mbak Noven? Saya dibawa kemana ini? Malah Mbak Noven yang bawa saya. Hari ini Om mau tak culik ke Gunung Kidul Om. Daerah Gunung Kidul ini kita ya. Sebenarnya kan kita udah beberapa kali ya Om. Bukan kita sih. KTJ udah beberapa kali ke Gunung Kidul ya. Salah satunya itu kan yang Pulung Gantung itu. Cuman kan ini pertama kalinya nih buat saya nih. Jadi kebetulan karena kita di Gunung Kidul, dan setahu saya orang-orang Gunung Kidul ini masih sangat kejawen, erat dengan kejawen ya. Jadi mungkin banyak yang pengen aku tanyain ke Om Hon terkait hal itu ya. Apalagi kan seperti yang kita tahu kan ketika orang-orang kejawen atau orang Jawa kita bilang sedang mensyukuri sesuatu, mereka pasti memberikan semacam sesajen yang kita sebut sedekah bumi. Betul kan? Iya, iya. Nah, itu dari situ sendiri aku penasaran sih Om. Itu kan berarti kan kita memberikan sesuatu ke alam. Iya. Kalau untuk orang Jawa sendiri ya, secara keseluruhan, alam itu bagi mereka seperti apa sih? Ini sebenarnya kan ada 3 hal ya, yaitu 3 hubungan manusia. Kalau dalam Islam itu kan hablul minallah, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hablul minanas, hubungan manusia dengan sesama, dan juga hablul minalam, hubungan manusia dengan alam semesta. Hindu pun, di agama Hindu, ajaran agama Hindu pun sama, juga ada trihita karana atau 3 penyebab kebahagiaan. Itu jadi dengan alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Sejatinya alam itu ya kita, berdampingan dengan diri kita. Jadi saat seseorang kemudian berdoa, itu tentunya dengan Yang Maha Kuasa, dengan Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa, itu langsung sifatnya adalah spiritual. Jadi langsung ke atas. Yang kedua adalah sesama manusia, dan yang terakhir ini adalah sama alam. Jadi alam di sini luas.
bisa alam semesta ataupun alam bumi ya, dan juga alam metafisik itu. Dimana kalau kita lihat dengan alam yang nyata itu tentunya dengan hewan, dengan tumbuhan, dan kita mengembalikan sebagai bentuk ataupun simbol sedekah itu, sedekah bumi itu adalah kita mensedekahi bumi ini yang sudah menopang dan memberi makan kita, kasarannya demikian. Dimana semuanya memberikan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahannya memberikan tanah yang subur contohnya. Jadi kita mengembalikan itu. Sesaji ataupun sesuatu hal yang diberikan, yang disajikan itu tentunya tidak hanya akan kembali ke bumi. Semisal akan basi, akan busuk itu kan nanti akan terurai menjadi kompos atau apa ya. Tapi hewan-hewan ataupun binatang yang ada di sekitarnya pun nanti akan mengkonsumsinya, akan memakannya. Seperti hanya semut, ada kuku, kucing, ayam semua ya. Dan yang terakhir adalah entitas astral. Entitas astral ini pun juga menghisap, misalkan saripatinya ikut makan, ikut acara ini, sehingga doa-doa itu akan didengarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diamini oleh para malaikat dan juga makhluk seisi semesta. Itu Mbak. Oke, berarti ya untuk sama-sama saling mensupport, mendukung lah ya. Iya, iya. Segi manusia sendiri, makhluk hidup lainnya, dan juga alam semesta untuk sama-sama menuju ke Tuhan. Iya, karena rezeki dan berkat yang kita terima itu tentunya ada hak. Hak ini kepada mungkin yang prasejahtera contohnya, kepada hewan-hewan, kepada alam semesta. Jadi bukan kemudian sedekah yang dimaksud itu bukan menyumbang, tetapi memberikan haknya. Yang dimaknai itu. Jadi ketika kita diberikan atau dititipi hal-hal yang berlimpah, berkat yang berlimpah, ada hak orang lain ataupun ada hak makhluk lain yang juga sama untuk ini, karena Tuhan memberikan kelimpahan hanya sedikit yang kamu berikan. Dimana jika kelimpahan-kelimpahan itu kemudian disadari dengan berkat bagi sesama yang lain, maka Tuhan akan menambahkan kenikmatan rezeki itu. Ya, betul sih, betul. Tapi sebenarnya kan untuk persebaran orang Jawa sendiri itu kan banyak dimanapun ya kan. Tapi kenapa untuk budaya kejawen atau yang masih sangat menghormati alam, itu kentalnya memang ya bisa kita bilang di daerah Jawa yang memang sangat Jawani gitu loh. Maksudnya untuk di kota-kota besar itu sudah mulai luntur bisa kita bilang. Iya, karena kalau kita lihat ya yang di kota besar ini hanya menjadi satu paradigma ya, di mana di kota besar itu orang sudah harus survive dengan dirinya sendiri. Contohnya tidak akan terfikirkan banyak hal karena sudah dikejar waktu, dikejar kebutuhan, dikejar dengan segala rutinitas harian. Tidak disalahkan juga itu ketika semua akhirnya menjadi sosok-sosok individual gitu. Sementara jika di desa gotong royong kebersamaan ini selalu ada, selalu terjadi. Seperti halnya satu slogan orang Jawa kan, ngumpul mangan ramangan sepenting ngumpul. Ya itu, ibarat kata sangat menerima apapun itu. Yang penting diberikan kesehatan, kesejahteraan, keamanan. Berkumpul bersama gitu, walaupun tidak membawa apa-apa ketika pulang gitu. Berkata ketika kembali ke keluarga atau semuanya itu rukun gitu. Itu sebenarnya satu simbolik yang sangat luas gitu. Jadi dipahami semua harus diterima apapun itu. Karena kalau kita melihat tentang berkat, rezeki, kesuksesan itu relatif. Kalau kita melihat kekayaan itu pun relatif, tapi ketika orang ayem, tentram dengan dirinya sendiri, tidak ketergantungan, tidak terlalu banyak hal yang dia pikirkan, itu sudah kaya bagi dia. Tidak dihitung secara value ataupun materi, tapi di sini adalah kenyamanan dan seperti berkat yang diterima, kesehatan, setiap hari bisa ketemu banyak orang, itu sudah kaya. Betul sih, betul. Tapi ini ya, saking dekatnya orang Jawa dengan kejawanya itu yang juga pada akhirnya menuju untuk alam dan Tuhan ya Om. Itu kan sampai ada yang namanya ilmu titen. Iya. Kalau setauku ya, ilmu titen itu kan kayak kita niteni atau menghafalkan sesuatu ketika ya untuk akan terjadi sesuatu atau apa. Nah kalau dari sudut pandang Om Hao sendiri, ilmu titen itu sejatinya seperti apa sih? Ya benar. Ilmu titen itu menandai juga ya, atau mengingat atau ya menandai. Ilmu titen tidak ada hubungannya dengan ilmu metafisik.
Tidak ada ilmu hubungannya dengan ilmu gaib ataupun hal-hal yang berkaitan supranatural. Semuanya murni berdasarkan, kalau kita lihat di matematika kan ada statistika dan probabilitas. Ya. Statistika berdasarkan data yang ada, data yang muncul, diolah untuk mendapatkan satu kesimpulan ataupun analisis untuk kemudian diteruskan menjadi probabilitas atau segala kemungkinan. Kemungkinan yang terjadi itu diambil dari banyak responden pada waktu itu dan dititeni atau ditandai menjadi satu acuan. Sebenarnya ini menjadi satu acuan tidak baku, tetapi karena banyaknya responden, kemudian itu menjadi satu acuan yang dibagukan, diturun-temurunkan. Ya seperti halnya kita ketahui ada weton, pramongso musim, contohnya, terus tanggal-tanggal kebaikan ataupun peristiwa-peristiwa yang pernah ada karena dititeni gitu. Dan leluhur kita memang cerdasnya seperti itu, mengingat satu hal yang mengingat dan menghitung. Jadi otak kanan otak kiri itu jalan. Secara sains tek jalan, secara sosial humaniora jalan, semuanya karena bisa menghitung, bisa menganalisis secara hitung-hitungan ataupun secara matematik, tapi bisa diterapkan secara sosial. Gitu. Jadi kanan kirinya nyambung otaknya. Iya, betul sih. Gitu. Kalau yang mungkin yang familiar untuk pernah saya dengar sih, yang kayak ini Om, ketika hewan-hewan turun dari gunung, itu kemungkinan mungkin akan ada erupsi atau apa. Itu juga termasuk ilmu Titan, toh? Iya, Titan karena menjadi tanda-tanda. Jadi kepekaan menurut saya ya, saat hewan-hewan kemudian turun, ini sebenarnya akan banyak faktor ya. Pertama, apakah alam ini ada anomali ataupun ada satu keanehan atau kejanggalan, seperti halnya akan terjadi bencana. Bencana yang akan terjadi itu sebenarnya bisa diprediksi, tapi kapan jadinya itu tidak tahu. Seperti halnya gunung yang akan meletus, suhu udara yang kemudian naik membuat beberapa hewan kemudian tidak nyaman. Lantas yang kedua adalah gempa bumi contohnya. Gempa bumi terjadi ketika ada patahan, ada sesar yang ada di bawah. Sudah terlihat retakan-retakan. Retakan itu tidak yang menganga besar, tapi cukup kecil aja, membuat apa yang ada hewan-hewan ada di dalam tanah itu akan keluar. Seperti hanya cacing tanah, semut, beberapa hewan-hewan, termasuk kalau hewan-hewan besar, terkadang ada harimau, ada monyet itu ya. Tetapi jika kemudian mengarah pada Titan yang kedua, mereka pun alamnya ataupun tempat tinggalnya sudah dirusak, sehingga mereka turun gunung untuk mencari makan, untuk survival. Gitu. Lah kalau yang kedua ini rusaknya kenapa? Biasanya ulah manusia. Salah satu hal yang terjadi ketika ulah manusia adalah banjir bandang. Hewan-hewan ini sudah karena memiliki naluri yang sudah kuat, mereka turun. Tapi manusia justru karena ego mereka tidak peka dengan alam semesta, terjadilah satu bencana. Gitu. Benar sih. Malah kadang ketika ada hewan turun, yang kadang ya tidak bisa kita salahkan, hewan-hewan itu mungkin mengganggu peradaban manusia di bawah. Itu malah diusir, disiksa atau ya semacam itu tanpa mereka mencoba menelisik dulu kenapa nih pada turun. Memang seperti itu. Jadi Titan itu terjadi dalam banyak hal, perhitungan-perhitungan yang ada. Tentunya ini adalah analisis logika. Jadi tidak dibayangkan itu menjadi angka-angka yang harus diperhitungkan, bukan. Tapi segala kemungkinan ataupun probabilitas yang terjadi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Kalau kita lihat seperti halnya satu peristiwa sejarah. Sejarah itu peristiwanya benar-benar terjadi dan terjadi hanya satu kali. Tetapi polanya ini harus kita pahami, akan membentuk seperti barisan dan deret kalau dalam matematika pun. Ini akan ketemu sirkulasinya ataupun relung waktunya itu kapan. Itu bisa diprediksi berdasarkan dititeni yang pernah terjadi. Jadi matematika kalau saya pahami adalah untuk melogikakan atau untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan itu menggunakan variabel angka contohnya. Karena dengan sejarah kita bisa melihat masa lalu, dengan matematika kita bisa memperhitungkan masa depan. Berarti dari penjelasan Om Hao tadi, orang Jawa ini memang sangat erat terkait dengan alam ya Om ya. Iya, jadi memang hubungannya tiga hal itu tadi ya, dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan sesama manusia dan dengan alam. Hal ini bisa dipahami itu tidak hanya dengan kemampuan supranatural ataupun metafisik, tapi dengan perhitungan-perhitungan yang sangat detail. Gitu. Jadi kalau bilang wah weton itu ilmu gaib ataupun ilmu metafisik itu salah besar. Weton itu saintek, itu statistika dan probabilitas dari masa lampau. Gitu.
orang-orang masa lampau itu sangat sudah maju malahnya. Ya pemikirannya. Karena kenapa bisa begitu? Karena sering melatih seperti olah rasa, gitu, mengolah rasanya ini dengan sesakma apa mungkin. Kemudian juga dengan sangat dalam, dan mereka melakukan semedi, melakukan doa sembahyangan, sehingga frekuensi mereka pun bisa selaras dengan alam semesta. Jadi segala simbol, segala intuisi, bahkan naluri dari alam semesta ini memberikan informasi. Ya. Itu yang kemudian dari semua ini kan menjadi data ya, data yang kemudian diolah, dicari apa ini rata-ratanya, gampang kalau sedikit dicari modus, cari median lah gitu, ditemukan kesimpulan analisisnya untuk kedepannya ini mau seperti apa, gitu, berdasarkan data yang pernah ada. Ya. Gitu. Untuk terkait katakanlah data dan sejarah yang sudah pernah ada, untuk orang-orang Jawa ini dengan kedekatan dengan alam ya Om, kan ada beberapa yang memang mengkeramatkan atau menyakralkan beberapa tempat atau apa ya aku bisa bilang makhluk hidup lah, katakanlah pohon, terus ada juga sungai. Itu kan kalau di sungai kan tentang ritual di sungai ya kan kita sering mendengar ada yang labuh atau ngarung. Itu apa ya? Apa yang menyebabkan aku bilang benda atau tempat itu ya, itu menjadi simbol bagi mereka untuk sesembahan atau terima kasih ke alam. Iya, seperti halnya negara kita ya, tanah dan air. Jadi antara tanah dan air itu tidak bisa dilepaskan, Mbak. Kita setiap hari berpijak di tanah, kita minum air, dan satu lagi menghirup udara. Mungkin agar kita mendalaminya, kita melihat lebih jelas seperti apa. Tidak jauh di sini ada sungai besar. Ini simbol dari air, dan nanti kita juga akan melihat satu pohon yang sangat besar yang usianya sudah ratusan tahun, simbol dari tanah. Gitu. Jadi Bapak bumi, ibu laut, ataupun Bapak tanah, ibu air. Jadi dua simbol ini nanti. Apakah akan kita temukan satu misteri seperti halnya Lingga dan Yoni? Coba nanti akan kita kunjungi setelah ini. Yuk kita ikut, Mbak Noven. Sana. Nyalain dulu Om. Ya, cetik. Loh, mati. Yuk, sana. Tunggu Om. Sini aja Om. Panas enggak Mbak udaranya? Sumuk sih, panas Om. Ini kita padahal lagi di pinggir sungai Oyo ya. Tadi Om Hao habis minta izin kan Om? Iya, minta izin dan berdoa ya. Dan kemudian ada sesepuh yang ada di sini, medium parsial sebenarnya, untuk menyampaikan sesuatu hal, intinya hati-hati gitu. Iya, ya sih tadi aku dengar. Yang putri sih karena energimu kan feminim, jadi udah deh yang masuk yang feminim aja gitu, biar lebih klik gitu, nggak yang entitas yang kasar-kasar, saya nggak boleh. Ya, tapi aku terharu dipanggil Nduk. Oh ya? Tapi nih Om Hao, kan tadi kita sebelum ini kan kita ke hutan juga kan, itu Om Hao tidak minta izin. Dan aku lihat sih ada beberapa tempat yang Om Hao memintakan izin, ada yang beberapa tempat Om Hao nggak memintakan izin. Itu apa yang menjadi faktor untuk melakukan itu? Iya, tentunya izin itu kan ada yang kita langsung, ada yang secara batin. Kalau batin itu hampir setiap tempat selalu uluk salam, assalamualaikum, permisi, kula nuwun, selamat malam. Termasuk yang sesuatu hal yang misal kita mau buang hajat di situ, entah BAP ataupun BAB, BAK. Di situ kita mau pipis pun juga izin, nggak apa-apa dimanapun itu. Terus kalau di tempat ini itu memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga kita
izin terhadap beliau yang ada di sini untuk lokasi wilayah. Ini kita pilih kenapa? Karena jalur sungai yang ada di belakang ini, kalau kita lihat secara kasat mata, ini kan air ya biasa ya. Tapi secara tak kasat mata, ini akses utama, jalan tol. Ini kita untuk entitas asal yang berasal dari atas, yang akan nanti menuju langsung ke pantai selatan. Oh, berarti ini banyak kendaraan-kendaraan gaib sekarang. Ya, bisa dibilang salah satu jalur utama menuju pantai selatan. Iya, dan ini tempat kita berdiri sekarang, ini adalah rest areanya. Jadi penuh banget di sini. Makanya itu panas. Panas. Ya memang kita bisa jelaskan ini mungkin mau hujan pertama, terus yang kedua dari secara metafisik ini memang membentuk gitu. Jadi mereka seolah-olah menonton kita sekarang. Itu karena ini kan rest area, kemudian ada akses-akses jalan-jalan pembagiannya kecil-kecil. Salah satu tempat yang padat menurut saya gitu. Jadi saya menghindari kesurupan ekstrim sebenarnya di sini. Jadi tadi dengan entitas beliau, Mbah Putri lah ya kita panggil, itu yang penting waspada, hati-hati, cukup ya, secukupnya saja apa itu. Tapi bisa dibilang Mbah Putri tadi perwakilan terkuat di sini. Yang menguasai kampung ini sebenarnya, dan ditugaskan untuk ada di bantaran sungai. Tapi kan tadi Om bilang karena energi ke feminin, jadi Mbah Putrinya yang masuk. Ya, tapi karena kan mau nyampaikannya kan ke Mbak Noven. Tapi sebenarnya ada energi maskulin yang juga sekuat Mbah Putri tadi nggak? Ada, banyak. Saya melihat juga ada entitas seperti macan kumbang juga. Nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian beliau sebenarnya sepasang sih, sepasang. Ada yang berkagum juga gitu. Kalau ini kan cukup memberitahu ke saya. Kalau beliau pingin langsung ke Mbak Noven sendiri langsung tadi. Sungai ini kan isi utamanya kan air ya Om. Yeah. Seperti yang kita tahu air itu kan sumber kehidupan. Yeah. Nah kalau pada zaman dulu lah, entah pas sejarah atau sebelum peradaban kita saat ini, sungai itu kan bisa dibilang untuk menitiki atau awal mula dari sebuah kehidupan, nggak sih? Iya, iya. Iya, menjadi satu jejak peradaban ya. Terutama sungai-sungai besar bisa kita temukan di situ seperti fosil-fosil manusia purba ataupun hewan-hewan purba. Karena kalau kita lihat di masa lampau, sungai ini kan banyak orang yang masyarakat pada waktu itu tinggal dengan nomaden, berpindah-pindah, dan sumber air itu tentunya akses utama. Itu, dan ketika masuk era-era kerajaan ini dipergunakan untuk lalu lintas. Jadi jalan tolnya pada waktu itu, karena banyak kapal yang masuk ke dalam pedalaman tanah Jawa contohnya. Kalau di Sungai Oyo ini karena secara geografisnya kan berbeda ya, seperti hanya kita lihat Sungai Brantas ataupun Bengawan Solo. Itu menjadi akses utama untuk masuk ke pedalaman tanah Jawa dari lautan. Jadi memang memiliki satu banyak fungsi, dan peradaban-peradaban tertua ataupun peradaban-peradaban yang ada itu diawali dari sekitaran sungai. Bahkan pembangunan candi itu pasti tidak jauh dari sungai. Kenapa? Karena di sungai sendiri juga menyediakan banyak sumber daya alam. Seperti halnya banyaknya batu-batuan andesit ataupun material-material yang bisa dipakai untuk bangunan, itu pun akan peradaban itu dimulai dari sungai. Ya, kan ngomong-ngomongin tentang sungai yang sebagai sumber kehidupan ya Om. Iya. Kalau kita kaitkan dengan masyarakat Jawa yang tadi kita sudah bilang sangat dekat dengan alam, dan salah satunya untuk menghaturkan rasa terima kasihnya itu dengan beberapa ritual di sungai lah ya. Itu kan ada larung dan ngelabuh. Iya, larungan sebenarnya. Larungan itu boleh diceritain nggak Om? Filosofi dari kedua ritual itu dan tujuan utamanya apa? Iya, sebenarnya kan tetap sedekah bumi ya. Tapi di sini adalah air itu sebagai sumber kehidupan. Apapun itu, manusia tercipta dari air contohnya. Kemudian apapun itu terus juga hidup dengan air. Kita tidak bisa terhindar dari air. Sungai itu ketika di situ sesuatu yang dilarung itu dikembalikan agar mengalir. Seperti halnya kehidupan. Kehidupan itu mengalir terus gitu. Tapi ketika mengalir pun kita tidak selamanya juga mengikuti arah air itu. Ada kalanya kita melawan arus. Kenapa? Karena ketika kita melawan itu berarti ada inovasi, ada juga kreativitas, ataupun juga ada sesuatu hal yang kita boleh dibilang itu tidak boleh terlalu idealis itu. Orang bilang kan
kamu tidak boleh idealis ketika kamu belum punya banyak uang. Kalau sekarang kan gitu. Ya. Nah, jadi harus ngikutinya ini pun harus tahu gitu arahnya. Karena filosofi air itu kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Berarti sejatinya akan dikembalikan. Akan dikembalikan ke mana asalnya gitu. Ini yang pertama. Lantas kalau labuan, di labuh itu berarti di laut. Itu pun sama, semuanya air. Karena ibu itu, kita itu kan air unsurnya. Sementara kalau kita lihat ke atas, di tanah itu adalah bapak gunung ataupun tanah yang posisinya merupakan sebagai penumbuh di situ. Sementara filosofi air ya mengalir seperti itu, mengalir. Kemudian ini kita kembalikan. Kenapa? Karena ibarat kata kan kita memberikan sedekah juga dengan yang ada di air, yang ada di unsur air. Seperti halnya ada ikan, pasti ada biota-biota air. Kemudian yang berikutnya adalah entitas-entitas yang ada di air dan juga di dalam air itu. Nah, kalau untuk ritualnya sendiri melakukannya gimana Om? Apakah ada persamaan antara larungan dan labuh tadi? Dan apakah harus dilakukan secara grup? Semuanya sebenarnya sama. Kalau kita lihat itu mungkin dilakukan di pohon, di darat lah ya, di air tentu, di darat lah, di tanah itu kan diletakkan Mbak, dan dia sifatnya adalah statis, dia diem. Sementara kalau di air pasti mengikuti arus, yang tentunya yang beda ini adalah dihanyutkan. Nah, ini konon ceritanya ketika sedekahan, seserahan ataupun sesaji yang dilarung ataupun dilabuh itu hilang hanyut ataupun terbawa, berarti diterima, bukan dikembalikan. Karena ada yang ketika kita hanyutkan tapi itu nggak hanyut kembali lagi, itu pun ada. Berarti filosofinya adalah belum ikhlas dari kitanya yang memberikan, kitanya ataupun ya hati orang itu tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi ada yang bilang belum mantap itu hatinya, itu juga atau masih ada rasa terpaksa juga bisa. Tapi untuk melakukannya nih, seumpama nih aku kan sebagai orang Jawa ya, katakanlah aku suatu saat tinggal di luar Jawa dan aku ingin melakukan ritual itu, apakah bisa? Ataukah memang harus itu bergelombol, karena kan kayak kirap itu kan rame-rame tuh. Iya, dua-duanya bisa individual ataupun bisa grup. Dan dimanapun kita, selama kita menjunjung dari kita di mana berasal, nggak masalah sih Mbak. Dan kita harus mematuhi juga dengan regulasi dan sistem yang ada di situ. Ibarat kata, misal kita mau larung di suatu sungai ini tidak boleh dicermati dengan aturan setempat, ya kita ikuti. Tapi ritualnya mungkin sama. Semisal kita melarung di situ hanya boleh unsur-unsur organik, tidak boleh unsur-unsur anorganik ataupun yang susah diurai. Misal kita di sini adalah larung semua dibungkus dengan daun, kemudian bunga-bungaan, itu tidak apa-apa. Jadi simbolik, hanya simbolik, tidak kemudian dalam hal ini harus yang mewah ataupun megah-megahan, bukan. Tapi niat, ibarat kata Mbak hanya sekuntum bunga mawar dilarung di sungai, itu pun sudah sedekah. Yang penting ikhlas di situ. Daripada bawa satu truk bunga mawar tapi ada satu keinginan ingin kaya raya, itu kan nggak ikhlas berarti. Itu. Jadi simboliknya saja. Simbolik dan niatnya. Ya. Nah, terkait entitas penunggu air dan sungai ya Om ya. Sebenarnya cara kerja mereka itu seperti apa sih? Karena kan tadi Om sempat bilang kalau larungannya tuh kalau hilang berarti ada yang menerima. Dan juga kalau kita sempat kemarin bahas tentang Onggoinggi, itu kan diyakini masyarakat sebagai salah satu makhluk astral yang mengganggu nih. Dan mitosnya juga makhluk ini akan mengganggu atau berulah ketika tidak diberi sajen atau keinginannya apa. Apakah itu memang alasan utama dan apakah memang itu benar? Ya, itu juga tidak bisa dibenarkan, juga tidak bisa disalahkan. Entitas-entitas tentunya tidak semua yang positif loh Mbak. Ada pun yang netral dan juga negatif. Salah satu hal ketika terjadi tumbal ataupun hanyut ataupun apa, itu memang dianggap sebagai penumbalan ataupun dianggap sebagai bukan sedekah ya, tetapi di sini adalah murni kecelakaan, tetapi entitas ini memanfaatkan kejadian itu. Itu yang kemudian diambil. Kalau melihat memang sungai sendiri kan yang dilalui banyak sekali entitas dengan bermacam rupa dan juga maksud. Sehingga ketika orang yang melakukan ritual, terkadang tidak hanya tujuan positif, ada tujuan negatif.
diperkirakannya dari tujuan ini, kemudian mereka seolah-olah haus dengan hal itu. Hanya beberapa orang yang pikirannya kosong, yang mungkin dalam kondisi tidak baik secara iman dan agama, itulah yang akan diambil. Gitu. Jadi semuanya harus kembali ke sesuatu hal. Dan tentunya di beberapa tempat ya, seperti halnya tempuran, sungai atau apa, terkadang juga orang di situ dengan tujuan maksud membuang. Melarung itu tidak selamanya tentang sesaji, ataupun juga tidak semuanya tentang sedekah bumi. Ada juga yang melarung ataupun membuang ilmu, ataupun mencari ilmu, ada itu juga. Seperti misalnya tempat seperti ini dipakai untuk topo guguk di malam-malam tertentu, contohnya. Kemudian orang yang ingin menetralisir atau membuang ilmu, atau juga membuang pusaka di situ. Nah, terkadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak baik ataupun sesat untuk diambil itu. Nah, ketika mau diambil ini kan ada persetujuan ataupun komunikasi dengan entitas yang menunggu di sini. Kamu boleh mengambil pusaka-pusaka yang dibuang di sini, tapi saya minta itu. Itu juga ada ya. Jadi saya sih sangat subjektif tentang hal itu. Bisa dibenarkan, juga bisa tidak dibenarkan. Itu. Ya, tapi untuk apa ya? Secara general kegiatan atau sistem para penunggu air ini, mereka kegiatannya ngapain, Om? Macam-macam. Jadi ada yang mereka hanya menggunakan itu transportasi untuk berdiam, bahkan sudah ada seperti kerajaan pun ada. Itu ada istananya di dalam air, ataupun tempat-tempat yang dipakai untuk mereka bersemayam, tenang, karena air, tempat lembab apapun itu jauh dari peradaban manusia ataupun orang datang ke situ tuh sangat tempat yang nyaman bagi mereka. Ya, betul. Dengan meng-create ya, atau menciptakan tempat itu sedemikian rupa sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya, bahkan itu saking macam-macamnya, bahkan ada yang transaksi pusaka dan ilmu tadi kan. Iya, semuanya seperti itu. Nah, ini kita sudah membicarakan tentang air. Tentunya air itu pasti akan bersumber dari sesuatu hal. Ada satu vegetasi yang ini memiliki satu cerita yang selama ini kalau kita bilang kan biasanya vegetasi yang besar dan tua itu sarang makhluk astral. Tapi di balik itu ada sesuatu hal yang tentunya harus kita jaga bersama. Dan bagaimana sih kenapa cerita tempat ini angker? Ada sesuatu hal. Pasti ada kearifan lokal di sini. Iya, betul sih. Lokasinya tidak jauh dari sini, Sobat Javanika dan Mbak Noven. Habis dari sini kita jalan ke sana. Coba nanti kita kulik yang ada di sana apa. Iya, ini kita akan ke Bapak ya, Om ya. Iya. Kita kata ini sudah Ibu, Ibu air, Bapak tanah. Kita ke sana. Betul sekali. Ya, sana. Mari, Om. Salah. Kita lagi di sebuah pohon beringin ya, Om. Iya. Ini beringinnya gede banget sih. Iya. Udah sangat tua kah ini umurnya? Iya, ini usianya ratusan tahun, Mbak Noven, Sobat Javanika, dan ini kita baru berada di akarnya, paling bawah. Ya, ini menurut cerita itu masih tinggi lagi dulu. Jadi kalau kita senter ini ada yang sempat tumbang ataupun sempat ini ya patah ya, ini badannya. Ini hanya menyisakan akar. Ya. Berarti ini yang kita pijak ini tuh akar semua awalnya. Iya, akarnya. Berarti kita masih ada di tanahnya, di di kakinya. Jadi kalaupun masih ada batangnya, ini sangat tinggi ya. Iya. Dan ini kalau kita lihat kan di sana ada air, di sini ada pohon beringin. Betul. Pohon, jadi konsepnya kan seperti ini. Seperti hanya Lingga dan Joni. Itu konsep awal manusia terjadi ataupun manusia ada itu. Dan pohon beringin itu kan terkadang menjadi satu vegetasi yang dia menampung cadangan air untuk sumber daya air
lingkungan sekitarnya, mencakup lingkungan sekitarnya. Betul. Kalau kaitannya dengan kepercayaan Jawa nih Om, kan sering nih kalau kita dengar bahwa pohon beringin itu dimanapun itu ya, terutama kalau di Jogja kan ada di keraton, itu diyakini ditempati oleh entitas yang membuat sebuah kerajaan, atau paling minim pun dianggapnya entitas yang ada di pohon beringin itu adalah entitas yang sangat kuat. Itu apa yang menyebabkan terutama orang Jawa berpikir seperti itu? Ya karena sifat pohon itu yang besar, ngayomi, seperti memberikan kehidupan bagi lainnya gitu. Seperti halnya cadangan air ya, yang berguna untuk manusia, tumbuhan ataupun hewan yang minum, haus dan menggunakan air itu. Sementara pohon yang besar ini pun juga menaungi untuk satwa-satwa. Seperti halnya di situ ada burung yang membuat sarang di situ. Lantas untuk hewan-hewan lain seperti tupai ataupun hewan-hewan serangga. Dan juga pohon yang mengayomi ini menjadi seperti filosofi, bahwasanya ketika kamu menjadi sesuatu yang besar, besar itu dalam artian mungkin jabatan, pangkat, ataupun memiliki satu power yang besar, sejatinya kamu harus ngayomi sesuatu yang kecil-kecil itu tadi. Dan kita ketahui ada satu makna ya, pohon beringin itu buahnya kecil, tubuhnya besar. Gitu. Andai kata pohon beringin itu buahnya juga besar, saat pohon itu buahnya itu jatuh akan membahayakan orang lain. Jadi di sini adalah makna bahwa Tuhan itu maha adil. Itu juga. Ya, ternyata makna dari pohon beringin itu sangat dalam dan mungkin sangat mulia sih. Mulia, sangat besar ya. Dan pohon beringin justru diciptakan cipta-cipta angker, keramat. Kenapa? Agar pohon itu tetap ada, tetap lestari. Karena pohon ini mengayomi banyak hal. Dan juga sebagai tempat penyimpanan air. Jadi tentunya cerita itu pun diciptakan tidak atas tak berdasar, pasti ada dasar. Pohon yang besar itu pun juga memberikan satu pengayoman terhadap ya entitas tidak terlihat contohnya. Jadi dipakai untuk rumah, istana, hunian, bahkan menjadi gerbang antar dimensi juga. Jadi berarti fungsi yang ada di situ macam-macam gitu. Berarti secara entah dari kepercayaan maupun secara dari hal yang bisa kita logikakan pun pohon beringin ini memang pantas untuk untuk sangat dilindungi dan ibaratnya dieman-eman gitu. Ya dikonservasi lah Mbak, karena juga kita akan mengkonservasi sumber daya alam di situ. Ya, kalau antara pohon beringin satu dan lainnya ya, apakah ada sebuah koneksi Om? Ada pasti, termasuk pohon-pohon besar. Seperti halnya pohon gayam, pohon yang tumbuhnya besar, pohon tidak hanya beringin ya, pohon mungkin trembesi yang juga besar itu pasti ada. Karena seperti halnya kita melihat di Jakarta, kota Jakarta, di situ banyak gedung pencakar langit ya. Ini layaknya gedung pencakar langit, Mbak. Tapi aura yang kita rasakan sebenarnya sangat-sangat positif. Gitu. Ini juga mengandung bahwa artinya ya filosofi itu tadi, mangan-ramangan kumpul gitu. Jadi kita ada di satu payung, kita ada di satu atap, sejatinya semua itu harus dengan satu keikhlasan gitu. Tidak pamer banyak hal ketika bertemu dengan sanak saudara. Kita harus bisa merangkul yang tua dengan yang muda, yang kaya dengan yang miskin, itu harus menjadi satu semuanya. Dengan satu istilah yaitu tadi, mangan-ramangan kumpul, yang penting mengobati rasa kangen, rasa rindu, yang penting kamu pulang sudah gitu. Karena filosofi dari pohon beringin itu kan mengayomi segala apapun itu. Tapi nih kalau secara metafisika ya Om ya, kan pohon yang ibaratnya bodinya besar, tidak cuma beringin. Nah, apakah pohon-pohon besar memang akan tetap bisa menjadi tempat mulia bagi makhluk astral selama itu ciri-cirinya seperti beringin, atau memang hanya beringin aja? Enggak, hampir beberapa pohon memiliki energi yang berbeda dan terkadang entitas itu meng-create berbeda-beda loh Mbak. Ada kadang pohon yang kecil hanya sebesar ini ya, pohon petai gitu, pohon petai yang kecil atau manding kalau di Jawa. Itu ada yang tidak bisa dirubuhkan karena di sekitarnya itu ada sumur. Pohon itu secara logika gampang ditebang. Tapi kenapa susah? Karena sebenarnya pohon ini adalah representasi dari sumur itu. Sumur itu ketika akan ditutup ya, kan ada suatu proyek, nggak boleh karena sumur itu pun sumber penghidupan. Seperti hanya pohon yang besar itu adalah sumber dari kehidupan. Banyak yang tinggal di situ, yang hidup di sini adalah
mereka entitas yang tidak terlihat ataupun entitas yang terlihat, dua-duanya. Jadi berkata saat ini akan diruntuhkan, akan ini ditebang, akan menggusur banyak kehidupan di situ. Tuh, banyak yang diayomi, yang mangan-mangan kumpul itu tadi, itu mereka akan bercerai-berai. Karena sejatinya kan, kenapa sih pepatah itu keluar, makan nggak makan kumpul? Karena orang Jawa itu ya ibarat kata hidup itu yang penting tentram. Kekayaan itu bisa dicari, kesejahteraan itu bisa dicari, dan kekayaan itu luas sekali maknanya. Gitu. Jadi ibarat kata ya yang penting pas. Cukup itu maknanya luas loh ya. Cukup itu mungkin antara Mbak Noven dengan saya, dengan Sobat Japanika bernama beda. Dan nggak bisa dibanding-bandingkan. Kan sering ada pepatah juga ya Om. Ya. Yang mengatakan sanepan ya. Iya, sanepan kalau wong Jawa ojo nganti ilang Jawa nih, atau orang Jawa jangan sampai kehilangan kejawaannya. Ini pun menurutku berlaku untuk semua orang ya, tidak hanya orang Jawa tapi orang manapun, jangan sampai kehilangan identitas mereka. Itu apa yang terjadi ketika orang-orang kehilangan identitasnya? Ini dalam konteks ini kita katakanlah orang Jawa kehilangan kejawaannya, apa yang akan terjadi? Ya tentunya kita sudah krisis identitas Mbak, ketika itu hilang. Berarti bangsa yang besar ataupun peradaban dan budaya yang besar, yang adiluhung, itu sangat mudah dimasuki paham radikal. Sehingga hilang sejatinya sopan santun, etika, tutur kata, berbicara. Bahkan hormat terhadap orang tua, terhadap yang lebih tua, menghormati alam semesta itu hilang nanti. Apa yang akan terjadi? Budaya adiluhung ini bisa diklaim bangsa lain, bisa kita disisipi paham radikal, bisa kita dilupakan, sehingga bangsa yang besar pada umumnya, budaya apapun itu yang ada di Indonesia ataupun di Nusantara ini akan luntur. Itu sebenarnya ini makna yang sangat mendalam gitu. Bukan berarti kita melupakan itu, bukan, tapi benar-benar hilang nanti. Yang paling gampang sekarang adalah rasa sopan santun, sikap uluk salam itu semuanya, dan peradaban-peradaban lama yang sudah hilang gitu. Jadi ya kita krisis identitas gitu. Ibarat kata kan segala sesuatu yang dari luar itu pun boleh diserap, tetapi kita ambil yang positif dan kita harus bisa memfilter dengan budaya kita yang harus kita kedepankan gitu. Bukan berarti kita menyerap mengetahui itu apa adanya. Karena kan Presiden Soekarno juga berpesan tentang hal itu juga. Sudah satunya seperti halnya tentang budaya-budaya dan paham-paham ataupun kepercayaan yang masuk, jangan seperti negara asalnya yang membawa, tapi tetap jaga budaya adiluhungmu yang ada. Karena pun dulu para leluhur kita, para wali Allah contohnya, menyebarkannya pun juga dengan pendekatan budaya. Gitu. Jadi tentunya satu makna yang hilang, berkata kalau kita terjemahkan, orang Indonesia sudah lupa dengan ada timur ataupun Indonesia, ya ini bangsa yang besar nanti akan runtuh. Karena salah satu caranya adalah kaburkan sejarahnya, lupakan budayanya, dan juga hancurkan peninggalan sejarah dan leluhurnya, lupakan terhadap leluhurnya. Ini bangsa yang besar bisa diruntuhkan. Ya, jadi ketika menerima sebuah budaya baru ya kita bisa bilang ya Om, ada baiknya kita lebih selektif dalam memfilter itu semua ya. Iya, itu sih. Kayaknya kita cukup ya perjalanan hari ini, dan malam juga. Iya, kita tutup dulu. Terima kasih untuk semuanya, dan jangan lupa ya, setiap hari Minggu pukul 10 ya Mbak Noven ya, saksikan Dongeng Tanah Jawa untuk teman-teman Sobat Javacil. Dasar anak ikan. Samosir sangat terkejut mendengar umpatan sang ayah. Ia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebut dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya, ibu menjadi sangat bersedih. Baik kisah Tanah Jawa ataupun Dongeng Tanah Jawa dan podcast Tanah Jawa, dukung dengan like, subscribe, berikan komen positif, bagikan sebanyak mungkin, dan tonton terlalu gitu. Dan kalau ada kuning-kuning jangan di skip gitu ya. Terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah memberikan fasilitas kepada kami dalam menyelenggarakan syuting GAD pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman penggemar seni, fotografi ataupun videografi, dapat mengunjungi dan juga berbelanja hanya di Gudang Digital untuk memperoleh piranti-piranti yang mendukung hobi dan juga pekerjaan kalian tentang videografi dan juga fotografi. Oke, kita tutup. Akhir kata,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.